Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih kehadirannya di pertemuan gokil kita untuk bulan Januari ini. Untuk malam ini temuan doa lingkungan kita akan dipandu oleh Pak Anjar. Silakan Pak Anjar, silakan dimulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Selamat malam Bapak Ibu umat lingkungan Santa Katarina sekalian. Terima kasih atas kehadirannya bergabung di Gokil bulan Januari untuk lingkungan Santa Katarina Siena. Untuk tema Gokil Januari 2022, kita akan membahas atau mengulas mengenai pembaptisan Tuhan. Untuk bacaannya sendiri yang akan kita ulas itu dari Lukas 3 ayat 15-16, dilanjutkan dengan ayat 21 dengan 22. Jadi ini cukup pendek, hanya 4 ayat saja. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan lagu pembukaan, Saudara Mari Semua. Marilah kita membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam, selamat Natal, selamat Tahun Baru, meskipun kita sudah menjelang akhir Januari, untuk semua umat Keuskupan Agung di Jakarta. Semoga di tahun yang baru ini pandemi COVID-19 dapat berakhir dan kehidupan menggereja dapat kembali normal seperti sedia kala. Bacaan dari Injil Lukas kali ini merupakan bacaan Injil pada pesta pembaptisan Tuhan. Ini oktav ke-7 di hari raya Natal, masa Natal, yang menutup masa liturgi Natal dan memasuki masa liturgi biasa. Setelah peristiwa pembaptisan ini, Yesus siap tampil di depan publik dengan ajaran-ajaran dan karya-karyanya. Perikop dari Injil Lukas bercerita tentang kebingungan orang banyak terhadap jati diri Yohanes Pembaptis. Karena orang banyak menyangka Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Tetapi dengan tegas dan rendah hati, Yohanes Pembaptis menyingkap jati dirinya sekaligus menunjukkan kepada orang banyak itu tanda-tanda Mesias yang sesungguhnya, yaitu ia akan membaptis bukan lagi dengan air, melainkan dengan Roh Kudus dan api. Pada kesempatan Gokil Januari 2022 ini kita akan membahas beberapa hal penting, yaitu jati diri Yohanes Pembaptis, perbedaan baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan Mesias, serta penyingkapan Sang Mesias sendiri oleh Bapa. Sebelum kita melakukan pembahasan, mari kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Lukas
3 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan 21 sampai 22. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 13 ayat 15 sampai dengan 16 dan ayat 21 sampai dengan 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Baik, mungkin untuk menyingkat waktu ya, mungkin untuk ulasan bacaan secara garis besar dari bacaan Injil ini kita akan membuat ulasan bacaan yang terdiri dari tiga poin ulasan. Yang pertama yaitu mengenai Yohanes Pembaptis dan Yesus, dan yang kedua adalah mengenai baptisan Yohanes dan baptisan Mesias, dan yang terakhir adalah penyingkapan Sang Mesias. Baik, untuk yang pertama, jika melihat secara teliti, cara menulis Injil Lukas menampilkan kedua tokoh ini selalu berdampingan. Jadi di sini sebetulnya memang seperti tadi di dalam pembukaan sempat saya singgung bahwa sebetulnya peranan atau tugas perutusan dari Yohanes Pembaptis dan dari Yesus ini sendiri sebetulnya memang banyak disandingkan atau seringkali ditampilkan secara berdampingan seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini saya kutipkan dari Lukas 1 ya, ayat 11 sampai 13, lanjutkan 15-17, dan ayat 26 sampai dengan 35. Yang pertama adalah di bagian kiri ini saya akan coba mengulas mengenai kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Di sini mungkin bisa kita lihat bahwa pada ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakarias, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yesus." Ini ayat yang mungkin bisa didampingkan ya dengan ayat 31 di dalam bacaan yang sama, di mana di situ disebutkan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dua dampingan dari peranan Yohanes Pembaptis dan Yesus di sini, ini memang dalam Injil ini banyak sekali disandingkan atau didampingkan. Karena didampingkan ini mungkin ada sebuah kesan bahwa sebetulnya Yohanes Pembaptis ini adalah seorang utusan atau di sini disebutkan sebagai nabi yang merupakan wujud nubuat dari Nabi Yesaya. Nanti di dalam slide selanjutnya kita akan sedikit singgung tentang nubuat dari Nabi Yesaya. Di sini yang membedakan untuk menyederhanakan mengenai tugas perutusan ini, kita bisa melihat bahwa di dalam Lukas 1 ayat 15 ya, di sini dinyatakan kebesaran dari Yohanes Pembaptis, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Peranan dari tugas perutusan di sini ini mungkin ya belum terlalu tegas. Namun kita akan melihat bagaimana ketegasan
tugas perutusan dari Yohanes Pembaptis ini pada ayat 15, di mana dinyatakan di situ, ia akan berjalan mendahului Tuhan. Jadi mungkin kalau dulu pengalaman saya juga ya zaman masih kecil ikut sekolah minggu, itu sebetulnya saya juga mungkin agak-agak apa ya, agak mungkin Yesus, Yohanes Pembaptis ini kan kalau kita membaca perikop-perikop, terutama kalau kita bicara dalam masa masa Natal ya, terus kemudian apa namanya pada hari raya pembaptisan Tuhan ini menjadi sebuah perikop yang sangat sangat menarik dan sebetulnya ini bersinggungan. Di sini memang kalau kita sebagai umat Katolik yang kita juga tentu kita sudah apa ya belajar atau mungkin kita juga sudah apa namanya memahami tentang peranan Yohanes Pembaptis itu sebagaimana kita biasa baca di Alkitab ya. Di sini tugas perutusan ini sangat apa namanya sangat mudah untuk dibedakan sebetulnya bahwa ia akan berjalan mendahului Tuhan. Sementara kalau kita bandingkan di ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi memang ini yang mungkin kalau dalam konteks mungkin kalau apa ya, kalau kita melihat apa namanya, kalau orang-orang ya mungkin di luar kekristenan ya itu seringkali apa ya, apa ya, menggunakan ayat-ayat ini nih untuk apa ya, untuk mempertanyakan gitu loh, apakah Yesus itu adalah nabi. Nah, di sini itu dari Lukas 1 ayat 32 ini sangat tegas bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, di mana raja di mana dan ia akan menjadi raja di ayat 33 atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini sebenarnya kita mulai sederhana ya dalam memahami bahwa sebetulnya jati diri dari Yesus itu sangat tegas. Jadi di sini itu Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan. Nanti mungkin setelah ini kita bisa melihat bahwa nanti akan kita ulas sedikit juga tentang nubuat Nabi Yesaya. Dan namun demikian dari dua apa namanya kutipan yang saling berhubungan yaitu ayat 13 dengan ayat 31 ya mengenai bagaimana apa namanya Roh Kudus itu atau Tuhan Allah Bapa sendiri itu menyatakan kuasanya dengan apa namanya kelahiran Yohanes Pembaptis pada ayat 13 dan pada kelahiran Yesus Kristus ayat 31 sebenarnya bukan kelahiran mungkin inkarnasi dari Yesus Kristus di ayat 31 ini kemudian diperkuat peranan tugas perutusannya adalah ayat 17 untuk Yohanes Pembaptis yaitu ia akan berjalan mendahului Tuhan dan Yesus jelas ia menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Selanjutnya di ulasan kedua kita dari bacaan Injil kita mau mengulas sedikit mengenai baptisan Yohanes dengan baptisan Mesias. Ini kebetulan dari apa materi yang diberikan dari keuskupan ini saya jujur saja ini menurut saya ini adalah sangat jelas dan sangat apa ya sangat terang sekali. Jadi sebenarnya itu makna pembaptisan di sini itu sebetulnya itu sangat jelas. Apa sih sebenarnya baptisan Yohanes disebut baptisan air dan baptisan Mesias itu dia akan membaptis dengan api. Seperti dikutip ya kita kutip dari Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi aku membaptis, aku Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini sangat ini sekali ya, sangat indah sekali ya. Maksudnya maksud dari air itu sendiri kalau dalam perumpamaan itu diumpamakan itu ilustrasinya seperti proses kita itu mendapatkan emas. Jadi Yohanes Pembaptis itu seperti pengayak emas, penambang emas yang mengayak emas dari
air dan lumpur dan membersihkan emas sehingga emas itu kelihatan dalam bentuk bulir-bulir atau butir-butir emas yang kasar. Sementara baptisan Mesias atau baptisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah baptisan dengan Roh Kudus dan api. Mungkin dalam ilustrasi gambar di sini saya coba membuat ilustrasi sederhana, yang di atas itu adalah baptisan Yohanes, di mana Yohanes itu membawa kita semua, ya kan, dari lumpur dan dari air, kemudian mengayak dan membersihkan kita sehingga kita menjadi butiran-butiran emas. Dan kemudian di gambar bawahnya itu adalah baptisan Mesias, di mana emas itu tidak bisa dibentuk ya menjadi sesuatu perhiasan atau sesuatu hal yang indah, barang yang indah, kecuali atas api. Disinilah Yesus atau Mesias ini membaptis kita dengan api, di mana baptisan api ini membentuk kita menjadi pengikut Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa menjadi pengikut Kristus itu syaratnya satu ya, atau sifat dasarnya itu satu, yaitu disebutnya ini kalau di sini tuh metanonia. Jadi ini adalah pertobatan, perubahan pikiran, hal berpaling dari dosa. Jadi ini adalah inti dari pembaptisan. Jadi pembaptisan yang diberikan disebut baptisan Yohanes dan kemudian dilanjutkan dengan baptisan Mesias ini itu mengandung makna metanonia, yaitu pertobatan, perubahan pikiran. Yang paling penting di sini adalah berpaling dari dosa. Jadi ini kalau kita mungkin secara sederhana setelah kita diangkat dari lumpur dan air, dibersihkan dengan baptisan Yohanes, dan kemudian kita diteguhkan dan dibentuk menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan api, seperti emas dibentuk dengan api dan dicetak dan menjadi hal yang indah atau barang yang indah dan bermakna tinggi. Untuk ulasan ketiga, kita hendak mengulas mengenai penyingkapan Sang Mesias. Nah, ini pertanyaan yang mungkin kalau orang awam yang mungkin membaca sepintas saja ya teks Alkitab tanpa memahami konteksnya, ini pasti ya salah satu hal yang mungkin akan dalam tanda kutip menarik untuk ditanyakan kepada orang-orang Kristen seperti kita. Mesias itu putra Allah, seperti tadi disampaikan, dinyatakan di dalam Injil Lukas 3 ayat 32, anak Allah secara jelas. Pertanyaannya kan, anak Allah, kenapa anak Allah harus dibaptis ya? Apakah anak Allah juga perlu untuk dibentuk ya, atau mungkin dibersihkan seperti butiran-butiran emas, seperti perumpamaan atau ilustrasi yang tadi coba kita ulas? Apakah perlu seperti itu? Terus kalau memang anak Allah juga seperti manusia, terus apa yang membedakan anak Allah? Ini hal-hal yang sebenarnya itu mungkin kalau bagi orang awam yang coba membaca teks tanpa melihat konteks dan memahami konteks itu sendiri, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sering atau cukup lumrah untuk muncul. Di sini kita bisa mencoba untuk melihat ya, kalau bahasa jawaban singkatnya itu adalah ini adalah solidaritas Mesias. Jadi penyingkapan Sang Mesias itu sebetulnya kenapa Yesus dibaptis? Jawabannya itu sederhana. Ya, sebagaimana kenapa Yesus itu sebagai anak Allah itu berwujud atau menjadi manusia, di situ sebetulnya bentuk dari solidaritas Mesias. Kita coba ulas sedikit dari nubuat Yesaya. Di dalam nubuat Yesaya, di Yesaya 42 ayat 1, lihat itu hambaku yang kupegang, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukumnya kepada bangsa-bangsa. Ini adalah nubuat mengenai Tuhan Yesus. Selanjutnya dikutip lagi dari ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, mesianik, Mesias. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi memang
nubuat mengenai Mesias yang kemudian berwujud dalam anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, ini sudah dinubuatkan. Dan nubuat mengenai sikap kenapa itu anak Allah itu harus menjadi manusia, ya selanjutnya ini bisa kita lihat di dalam surat Ibrani 4 ayat 15. Di sini dijelaskan bahwa sebab imam besar kita, Tuhan Yesus, yang tidak punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Ya, dicobai, namun hanya tidak berbuat dosa. Mungkin ada cerita tentang Yesus dicobai, itu mungkin banyak atau bisa kita temukan dalam perikop-perikop Alkitab, baik itu dicobai oleh setan ataupun dicobai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Banyak sekali kita bisa melihat di situ. Hanya perbedaannya adalah ia tidak berbuat dosa. Nah, tetapi kalau kita melihat ini, mengapa sih sebetulnya kenapa anak Allah harus menjadi anak manusia? Karena imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi sebetulnya dalam nubuat yang disampaikan Yesaya di sini, ini dijelaskan, ini kita bisa melihat bahwa bentuknya adalah, aku ini Tuhan telah manggil engkau, maksud penyelamatan, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian. Ini adalah bentuk yang sifatnya material. Perjanjian itu seperti kalau kita mungkin melihat lagi di kitab, mungkin kalau di perjanjian lama, di Keluaran, itu bagaimana Tuhan itu bersabda kepada Musa untuk membuat perjanjian. Aku menjanjikan kepadamu, ya kan, tanah terjanji. Jadi Tuhan sedemikian dalam nubuat Nabi Yesaya, Tuhan menjanjikan sebuah bentuk, ya, sebuah tubuh anak Allah sendiri yang menjadi anak manusia, di mana anak manusia dinyatakan atau dijadikan sebagai bentuk solidaritas supaya dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita semua, supaya yang menjadi penyelamatan, karya penyelamatan Yesaya 42 ayat 1 ini akan menjadi nyata. Coba kita mungkin bisa sedikit ulas dengan melihat pada Injil Matius ayat 15 di sini. Kita bisa melihat bahwa biarlah itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes Pembaptis sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias, dan ini ditegaskan dan disingkapkan di dalam proses pembaptisan Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat di ayat 14, Yohanes mencegah, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang padaku. Ini sebetulnya merupakan bentuk dari penyingkapan atau pengungkapan bahwa Mesias yang selama ini dijanjikan sebagaimana nubuat Nabi Yesaya itu sudah hadir, dan kehadiran Mesias itu diwujud nyatakan dalam bentuk solidaritas, yaitu anak manusia yang manusia biasa yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia, sehingga Allah sungguh hadir dalam sebuah semangat solidaritas yang diwujudkan dengan semangat pembaptisan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan untuk menggenapkan nubuat ini, kita bisa melihat bagaimana di ayat 17 dari Matius 3, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini menjadi sebuah pernyataan akhir atau merupakan pernyataan yang tegas atau yang jelas dari penyingkapan Mesias. Allah sendiri yang mengatakan inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di sini anak Allah dibaptis untuk membawa solidaritas dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan membawa semangat pertobatan. Semangat pertobatan untuk apa? Untuk mengantar kita pada perjanjian
Yesaya 42 ayat 6, perjanjian umat manusia menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk selanjutnya, kita ada 3 pertanyaan yang akan menjadi refleksi dan diskusi mungkin untuk sesi ini, karena kita juga mungkin kebetulan nggak banyak, mungkin kita hanya berlima ini sekarang, berenam. Jadi mungkin boleh masing-masing dari kita bisa mungkin bisa sharing satu persatu dari 3 pertanyaan ini. Mungkin kita bisa, mana yang mungkin kita mau sharing, kita bisa sharing. Mungkin saya mulai dulu di pertanyaan pertama yang menjadi refleksi dan diskusi kita adalah, apakah kita sadar bahwa sesungguhnya tugas perutusan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia? Monggo silahkan mungkin yang mau sharing, Pak Gabriel mungkin, Bu Justina, Pak Ardi, Dio, monggo silahkan. Apakah kita sadar bahwa sesungguhnya tugas perutusan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia? Kalau menurut saya ya, kita sadar bahwa ya kalau kita yang beriman, tentunya kita sadar bahwa apa yang saat ini kita lakukan, perutusan kita sebagai manusia, itu memang untuk untuk Dia yang menciptakan kita. Karena kita dilahirkan atau kita dihadirkan di bumi ini memang untuk untuk itu gitu. Namun mm, seperti Hawa, kita sudah diberikan sesuatu semuanya, tapi kita berbuat dosa. Akhirnya kita masuk atau terjerumus di dalam dosa itu. Jadi perutusan kita memang eh, ya secara nyata-nyata untuk Dia yang telah mengutus kita di dunia ini, Pak. Itu sih. Terima kasih Bu Justina, terima kasih. Mungkin yang lain, Pak Ardi, Pak Gabriel, Tio, monggo. Bu Agnes, Mama, monggo. Kalau ada yang mau Ya, di-sharingkan, silakan, saya Pak. coba ya kalau ini pertanyaan ini sih, saya buka kamera nih. Pertanyaannya kan, apakah kita sadar bahwa sesungguhnya tugas perutusan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia gitu ya. Kalau menurut saya ini itu sebetulnya jadi refleksi atau renungan kita masing-masing gitu ya. Artinya kita sendiri yang sebetulnya secara jujur bisa menjawabnya gitu kan. Apakah kita itu benar-benar semuanya itu dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan gitu, atau cuma buat misalnya ingin biar dilihat orang atau gimana gitu kan. Ya orang kan macam-macam, beda-beda gitu kan. Atau mungkin ya melakukan itu tuh ada motivasi tertentu misalnya, kan kita nggak tahu gitu. Tapi ini sebetulnya kalau menurut saya ya kita mesti terus berproses gitu. Artinya bisa benar-benar itu, eee, 100% gitu ya, ke arah sana gitu, ke arah sana bisa bisa memfokuskan itu semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Tugas kita perutusan, pastikan tugas perutusan itu pastinya kalau saya bisa ambil kesimpulannya misalnya ya di fungsi kita masing-masing gitu, pelayanan misalnya kan, itu kan kita pastinya di situ harus berkorban gitu kan. Atau fungsi kita misalnya sebagai perutusan, sebagai kepala keluarga atau, suami atau istri gitu kan, atau anak-anak gitu kan. Tapi kalau ini sih, kalau ini kan teksnya itu, ya pokoknya yang kita lakukan itu semua sesuai fungsi kita itu, kita lakukan untuk Tuhan gitu kan. Jadi kesimpulannya sih, ini ya sebetulnya pertanyaan ini ya ditujukan ke kita masing-masing, sudah sampai sejauh mana sih kita benar-benar
apa ya, memfokuskan gitu, keputusan itu benar-benar hanya untuk Tuhan gitu, atau cuma baru 90%, 80%, atau mungkin udah 98, 99% gitu. Kita sendiri yang masing-masing, tahu itu sih. Itu kalau dari saya, terima kasih, Mas Anjar. Terima kasih Pak Ardi sharing-nya, terima kasih. Oke, mungkin sembari kita menunggu Pak Gabriel, mungkin bisa kita masuk ke refleksi yang nomor 2. Apakah pertobatan yang kita lakukan hanya pada apa yang kelihatan atau pertobatan kita sempurna sampai apa yang tidak kelihatan? Mungkin boleh sharing dari mungkin Dio nih. Dio boleh sharing nggak Dio ini untuk nomor 2 ini Dio? Iya iya ya, saya coba deh ya. Kalau ditunjuk nih baru mau. Oke. Yang nomor 2 tadi ya? Iya, Eee, monggo. Ya, 2. apakah pertobatan oke. Apakah sebentar. Apakah pertobatan yang kita lakukan hanya pada yang kelihatan ataukah pertobatan kita sempurna, sampai apa yang tidak kelihatan? Sebenarnya dari nomor 1 tadi saya ini, apa namanya itu, berusaha memahami apa maksud dari pertanyaan nomor 2 ini, karena saya pun juga masih agak bingung tadi sebelumnya. Makanya, saya nomor 1 saya belum jawab, itu saya sebenarnya memahami yang nomor 2 ya, karena mungkin nomor 2 saya bisa jawab, ya. Oke. Kalau menurut pandangan saya yang kelihatan itu bisa dibilang lebih ke ini, apa namanya itu, lebih ke arah, apa yang bisa kita lihat dunia ya, lebih ke arah dunia. Tetapi yang sempurna sampai apa yang tidak bisa kita lihat itu lebih ke Tuhan. Karena kan, sebagian dari orang Katolik kan pasti, nggak bisa tuh istilah melihat Tuhan atau melihat yang makhluk-makhluk surgawi, kecuali memang mereka yang diberikan penglihatan khusus, itu mereka bisa. Kan ada banyak kesaksian, entah melihat malaikat, entah melihat Bunda Maria, melihat para kudus, melihat Yesus juga, begitu ya. Nah, misalnya begini, saya kasih perumpamaan, misalnya saya dulu ini yang apa yang kelihatan dulu ya, misalnya saya dulu seorang gangster, ini perumpamaan saja ya, bukan beneran ya. Saya dulu seorang gangster, suka naik-naik motor, nakal, bunuhin orang, mabuk. Nah, tetapi, mmm, setahun kemudian saya bertobat, tetapi ke yang kelihatan. Ini artinya saya tidak melakukan apa yang dulu saya lakukan. Jadi dan saya pun minta maaf mungkin ya ke orang-orang yang, saya sakiti dulu atau keluarganya ada yang saya bunuh, begitu ya. Nah, tapi tentu diharapkan saya itu bisa melakukan pertobatan sampai apa yang tidak kelihatan, artinya juga ke Tuhan. Misalnya setelah itu saya merasa, "Wah, ini saya berdosa berat nih dahulu nih, kalau nggak bertobat gimana?" Jadi saya akhirnya ke gereja, rajin berdoa, mungkin tiap hari juga doa rosario dan lain-lain ya. Itu perempuannya. Dan jadi nomor 2 ini kita diharapkan, ya apakah yang kita lakukan hanya pada yang kelihatan itu sebenarnya tergantung kepada diri masing-masing ya. Menurut diri masing-masing, Bapak Ibu gimana, ini, kita lakukan ini hanya kepada yang kelihatan atau sampai yang nggak kelihatan atau sampai yang di atas gitu loh. Tapi kalau menurut saya kita diharapkan kita melakukan pertobatan itu juga sampai ke Tuhan, karena kan Tuhan itu kan sumber kekuatan kita, yang memberi rezeki kepada kita, ya. Oleh karena itu mungkin pertobatan itu kita harus juga sampai, sempurna ya, karena yang namanya bertobat itu kan harus sempurna kan, masa bertobat setengah-setengah itu kan nggak mungkin. Ya kalau mungkin-mungkin ya gimana gitu ya, tapi kalau dari saya kita harusnya ya, ada dari Alkitab atau dari ajaran gereja juga bertobat itu ya sampai sempurna. Meskipun memang kita itu manusia yang tidak sempurna, tapi ya seenggak-enggaknya ya ada ke atas-atasnya lah, ada sampai ke yang tidak kelihatan ya, atau mungkin artinya itu kita bertobat sampai ke Tuhan gitu loh, bukan hanya lebih ke dunia saja. Mungkin itu ya, terima kasih. Terima kasih Dio, sharing-nya ini. Mungkin saya juga mau sharing nomor 2 nih ya, melanjutkan Dio ya. Kalau bagi saya ini pertobatan yang kita lakukan ini hanya pada apa yang kelihatan, apa kita sempurna sampai yang tidak kelihatan. Jadi
ini nih yang menjadi tantangan dalam pertobatan ya, kalau bagi saya ya. Kenapa? Karena sebetulnya tuh bertobat untuk hal yang kelihatan itu misalnya, oh saya tuh dulu kalau misalnya bawa motor itu, kalau diselip sama kendaraan lain saya suka emosi, terus saya marah-marah, misalnya begitu. Nah, terus kemudian sekarang ini adalah kita menjadi tidak marah-marah. Ini kan pertobatan yang mungkin kan manifestasinya itu kelihatan. Kalau bagi saya itu yang sulit itu yang mungkin nggak kelihatan, karena memang ini akan sulit ya, karena kalau kita bicara tentang hal yang kelihatan, sebuah sikap ya kan, itu kan mungkin akan mudah ya untuk kita mungkin berusaha, karena kita tidak hanya sekedar kita ya, apa namanya ya, mungkin secara sikap sikap mental mengubah perbuatan kita, tetapi, perbuatan nyata ini akan lebih lebih mudah untuk kita apa ya, untuk mendefinisikan apakah ini menjadi sesuatu hal yang mau kita lanjutkan atau tidak. Kalau itu kita tidak melanjutkan, ya kita akan lebih mudah. Mungkin yang agak lebih sulit itu adalah yang nggak kelihatan. Misalnya taruhlah, misalnya, oh ini yang misalnya contoh yang paling saya ya buat diri saya yang paling sering terjadi itu kayak misalnya tuh sikap misalnya, apa namanya ya, iri hati. Ya ini kan kita seperti yang tadi Dio mungkin sudah sedikit singgung, kita udah sikapnya bertobat, terus kemudian melihat apa teman kita sukses kok kita masih muncul tuh iri hati. Kadang-kadang tuh perasaan yang atau pemikiran yang sifatnya itu nggak kelihatan. Jadi ini akan menjadi tantangan dalam pertobatan kita. Karena kalau buat buat saya pribadi, mungkin terutama dari pengalaman saya ya sebagai orang berdosa yang baru saja bertobat ya, ini sangat membentuk bagaimana pandangan dan semangat pertobatan itu sendiri. Hanya ya memang sekali lagi kan, kalau kembali pada ulasan dari, tadi yang kita diskusikan bahwa sebetulnya seumpama kita itu adalah butir-butir emas, ya emas ketika diluluh lantakkan dengan api pun itu membutuhkan waktu dan membutuhkan wadah-wadah untuk bisa dibentuk menjadi sempurna dalam tanda kutip. Kalau seumpama itu adalah pembaptisan dan kemudian membawa kita dalam semangat pertobatan, maka ya kalau saya melihat ya itu adalah proses. Yang penting kalau buat saya percaya bahwa arah atau cetakan dari emas yang ketika pembaptisan api itu diberikan kepada saya, cetakan itu adalah cetakan menuju sesuatu yang baik. Pada saat sekarang mungkin emas itu masih dalam masa peleburan, dalam peleburan itu masih ada perbuatan-perbuatan ya dosa, pertobatan yang tidak sempurna, yang tidak kelihatan, tapi saya meyakini bahwa ini ada dalam sebuah semangat ya keberlanjutan di mana iman itu kan terus tumbuh dan hidup. Dan seiring dengan tumbuh dan hidupnya iman itu, arah pertobatan kita ini memang akan atau harus ya karena kita sebagai sebagai apa namanya murid Tuhan Yesus, kita harus untuk membawa diri kita ke arah ke sana. Mungkin itu sekedar dari saya. Mungkin kita lanjut kali ya untuk yang nomor 3. Apakah kita percaya bahwa dengan pertobatan yang sempurna kita akan tinggal dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan kita diciptakan kembali sebagai manusia yang baru? Monggo, mungkin Pak Ardi, Pak Gabriel, Bu Yus. Ya, saya coba jawab yang nomor 3 ya, Pak Anjar. Ya, Seperti yang Bapak tadi bilang, kalau pertobatan yang sempurna sampai apa yang tidak kelihatan, ya mungkin, saya percaya pada itu tadi, adanya awalnya iri hati, lalu iri hatinya sudah bertobat tidak iri hati lagi, karena kan itu tidak terlihat. Tetapi mungkin kalau misalnya awalnya malas ke gereja, tetapi datang ke gereja fisiknya kelihatan, oh itu sekarang orang sudah sering ke gereja. Nah, tapi kalau orang bilang, "Aku udah bertobat kok, aku udah rajin berdoa di rumah." Nah, kan itu tidak dilihat orang, kecuali, keluarganya sendiri. Nah, saya percaya bahwa dengan pertobatan yang sempurna itu, kita akan tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dan,
kita diciptakan kembali menjadi manusia baru. Artinya kita sudah, kalau pertobatan itu kita sudah ada, rekonsiliasi menjadi manusia yang tentunya lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi, ketika kita tadi yang contoh kembali menjadi, tidak iri hati, lalu, kalau kita iri hati itu kan adanya di dalam hati kita ini, rasa tidak nyaman ya. Jadi adanya tuh persaingan atau, selalu compete, selalu bersaing karena adanya iri hati itu. Tapi kalau iri hati, itu konteksnya menurut saya negatif. Cuma kalau, kita compete tapi dalam hal yang negatif, kan berarti kita memang, kalau di dalam sekolah gitu, anak-anak kita memang harus compete. Artinya, kalau teman nilainya bagus, kita juga bagus. Itu bukan iri hati, tetapi lebih kepada, "Oh, saya harus baik seperti dia," gitu. Jadi, ketika kita sudah tidak mempunyai rasa yang negatif tadi tuh, kita menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang terdahulu, gitu sih. Demikian, terima kasih, Kak. Terima kasih Bu Yus. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Yustina ya, karena memang pada dasarnya tuh dalam persekutuan dengan Allah ini kan mengandung makna yang tadi kalau kita mungkin singgung di ulasan di sebelumnya tadi itu metanonia. Jadi artinya ini merupakan sebuah bentuk perubahan menjadi manusia yang baru. Jadi kalau yang namanya pembaptisan, kita kembali pada ulasan bacaan kita bahwa kalau kita bicara pembaptisan, kita baptiso, kita bicara metanonia, kita bicara bagaimana kita dibaptis sebagai pengikut Tuhan Yesus dengan air dan kemudian dengan Roh Kudus dan dengan api, maka diharapkan kita akan menjadi manusia yang baru. Karena dalam baptisan itu kita diciptakan kembali. Kita dijadikan sebagai manusia yang baru. Nah, sekarang kembali lagi kalau bagi saya, dalam refleksi saya, ini bagaimana kita kembali terus kemudian melanjutkan tugas perutusan kita. Apakah iman kita itu kemudian akan kembali lagi jatuh ke dalam dosa atau mungkin kita akan bangkit sebagai manusia baru yang berjalan sebagai utusan Tuhan yang membawa warta karya keselamatan Tuhan. Nah, kalau mungkin kita meyakini itu dan kita memegang teguh itu, saya secara pribadi saya meyakini bahwa manusia baru itu sudah lahir dan yang namanya pembaptisan air dan baptisan Roh Kudus dan baptisan api ini telah membentuk kita menjadi cetakan-cetakan emas yang baru yang menjadikan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sangat berharga, tidak hanya di mata Tuhan, tetapi dalam karya yang nyata. Karena seperti tadi mungkin disinggung juga oleh Bu Yustina, bahwa sikap-sikap atau kesempurnaan yang tidak terlihat ini akan menjadi tantangan. Karena tadi seperti disampaikan dengan Pak Ardi, setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita dibentuk kembali, apakah kita kemudian hanya mungkin akan memelihara apa yang kelihatan dan kemudian kita tidak memelihara yang tidak kelihatan. Nah, ini adalah tantangan dalam hidup beriman kita. Ya, mungkin itu refleksi yang saya tangkap dari pertanyaan nomor 3 ini. Setelah kita berrefleksi dan berdiskusi singkat, mari kita lanjutkan gokil kita pada malam hari ini, selanjutnya dengan doa umat. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, dengan pembaptisan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami kuasa kasih-Mu dan teladan solidaritas yang secara nyata telah ditunjukkan oleh Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankanlah kami umat-Mu untuk berdoa dan memohon. Bagi persatuan umat Kristen, ya Bapa, kami sungguh percaya bahwa baptisan-Mu adalah satu. Tuntunlah kami untuk dapat bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, supaya selalu dapat saling mendukung dan menguatkan.
Jadikanlah perbedaan di antara kami menjadi satu dalam Putramu Yesus Kristus, sehingga kami dapat selalu bertekun dan menjadi utusan-utusan-Mu yang satu dalam semangat kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. ya Tuhan. Bagi umat lingkungan Santa Katarina Siena, ya Bapa, kami bersyukur atas kesatuan kami sebagai anak-anak-Mu di lingkungan Santa Katarina Siena. Semoga semakin hari kami selalu bertumbuh dan hidup dalam iman, sehingga semakin mampu dalam karya perutusan dan membawa berkat nyata bagi sesama kami manusia. Jadikanlah kami pembawa damai dalam semangat penebusan Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa doa kami ya Tuhan. Kami persilahkan untuk doa spontan atau intensi-intensi bila ada. Silakan Bapak Ibu sekalian. bagi umat-Mu yang sangat merindukan Engkau. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan, bimbingan, perlindungan, dan kasih-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Pada malam hari ini, kami kembali diingatkan untuk selalu melakukan pertobatan sampai kepada pertobatan yang sempurna, sehingga kami menjadi manusia baru. Ya Bapa, ajarilah kami selalu, ingatkan kami untuk selalu berbuat yang terbaik bagi hidup kami, tentunya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan jagalah kami dan keluarga kami, supaya kami selalu menjaga iman kami, sehingga kami hanya bersandar kepadamu. Kami melakukan pertobatan dan kami menjadi manusia baru, manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan lewat sabda-Mu kami menjalankan hidup kami. Tuntunlah selalu hidup kami ya Bapa, sehingga kami dapat terus meneladan Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Marilah kita doakan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, lewat pertemuan kali ini kami semua diingatkan tugas perutusan kami masing-masing bukanlah sarana untuk memuliakan diri sendiri, melainkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan pertobatan yang sesungguhnya dan sempurna adalah pertobatan total sampai ke dalam hati kami, sehingga kami dapat tinggal dalam persekutuan dengan Putra-Mu, serta Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi hidup kami, agar kami menjadi manusia yang baru, yang sepenuhnya berkenan di hadapan-Mu. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Karena selama-lamanya. Semoga usaha dan perjuangan hidup kita dan segenap anggota keluarga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dengan demikian acara gokil kita untuk bulan Januari 2022 ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu penutup. Bless us
it makes him sad to see the weary. He'll always say, I forgive. He can grant a wish or make a dream come true. He can part the clouds and turn the graves to blue. He'll swear to find the rainbow's strength. He alone can see what lies beyond the night. He can touch the tree and turn the leaves to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I Demikian, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dalam Gokil di bulan Januari 2022 ini. Saya kembalikan kepada Pak Ardi kalau ada pengumuman dan arahan. Monggo Pak Ardi. Ya, baik. Terima kasih Pak Anjar yang sudah menjadi fasilitator untuk temuan kita malam ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu ya yang bisa sudah meluangkan waktunya.